Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas chapter 4. Pada intinya adalah chapter 4 ini akan membahas tentang bagaimana cara membentuk kata baru. Oke, yang pertama, words and grammar. Jadi pembentukan kata yang pertama itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan grammar. Misalnya kita punya 3 contoh di sini. The pianist performs in the local hall every week. Kita lihat ada kata perform di sini. Oke. Kemudian yang kedua, Mary told us that the pianist performed. Ada performed dengan menggunakan ed. Atau misalnya I have 2 books. Ada imbuhan s di situ. Nah, so imbuhan s dan ed tersebut muncul karena adanya grammatical conditions. Mereka muncul karena dipengaruhi oleh syarat grammar. Kenapa syarat grammar? Kalau kita lihat contoh nomor 1, maka imbuhan s ini muncul karena ini merupakan present tense. Kemudian dia adalah contoh dari present tense dan subjeknya adalah satu, sehingga kita menggunakan kata kerja berakhiran dengan s. Sedangkan di contoh nomor 2, karena ini adalah reported speech, kalau kalimat pertamanya menggunakan past, maka kalimat kedua pun menggunakan past, maka ditambahkan dengan ed. Lalu contoh yang ketiga, karena kita menggunakan angka 2, maka books harus ditambahkan dengan s. Nah, syarat-syarat tersebut atau kondisi tersebutlah yang kemudian menyebabkan sebuah kata harus dibentuk atau ditambah dengan bentukan baru. So, bentukan-bentukan tersebut muncul karena ditentukan oleh grammatical conditions. Present tense, past tense, present continuous pasti memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, bentuk yang berbeda tersebut adalah grammatical conditions sehingga kemudian kita memiliki satu bentuk kata baru. Oke. Lalu yang selanjutnya, apa sih yang disebut dengan inflection? So, inflections merupakan perubahan dalam bentuk kata yang ditentukan oleh grammatical context. Jadi tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa ada perubahan bentuk yang disebabkan oleh grammatical context. Karena alasan-alasan grammar itulah kemudian kita membentuk bentuk baru, membuat sebuah bentuk baru dari sebuah kata. Akan tetapi, inflections tersebut do not change meaning atau word class. Jadi maknanya tidak berubah, kelas katanya pun tidak berubah. Oke, kita lihat kembali contoh nomor 1 sampai 3. Kalau kita punya kata perform, maka maknanya tetap, yaitu mempertunjukkan. Lalu word class-nya juga tetap verb, dia tidak merubah makna ataupun kelas kata. Sehingga itu disebut dengan inflections. Well, pada contoh nomor 1, sebenarnya tidak ada perubahan makna, hanya terdapat slightly different meaning. Karena performs dengan menggunakan s, kita bisa menambahkan atau kita bisa memiliki contextual meaning bahwa pertunjukan tersebut dilakukan setiap saat atau sesuatu yang repeated, berulang-ulang. Kemudian yang nomor 2, kita punya kata perform dengan ed di sini. It doesn't change the meaning. Word class-nya pun masih tetap verb. Tetapi secara contextual meaning, kita bisa memahami bahwa adanya ed dalam kata perform, asalnya kan perform ya. Perform ini berarti dia mengandung sedikit makna, yaitu pekerjaan tersebut dilakukan pada masa lampau. Lalu yang kedua, books, it doesn't change the meaning, artinya tetap buku, dan kelas katanya pun tetap noun. Akan tetapi, contextual meaning sebenarnya dia memiliki slightly different meaning, di mana artinya adalah
Oh, oke. Kalau books dengan S berarti jumlahnya lumayan banyak. Jumlahnya banyak or more than one begitu. Oke. Lalu yang selanjutnya regular and irregular inflections. Perubahan atau pembentukan kata baru dengan menambahkan imbuhan itu terdiri dari dua. Ada yang regular, ada juga yang irregular. Kalau regular berarti mengikuti basic rules of inflections dan biasanya dia ditentukan oleh grammar. Sedangkan kalau irregular, don't. So irregular inflections do not follow the basic rules. Lalu seperti apa? Ya karena tidak mengikuti rules ya kita harus menghafal. Kenapa kok ada seperti itu? Karena dalam setiap bahasa dia pasti memiliki sifat conventions, mana suka, dan juga disetujui oleh pengguna bahasa tersebut. Jadi memang tidak mengikuti rules tersebut. Contoh dari irregular inflections itu adalah suppletion. Jadi suppletions itu merupakan sebuah teori atau salah satu rumus untuk menentukan ketidakberaturan dari sebuah rumus. Misalnya, so suppletion merupakan kata di mana satu kata itu memiliki bentuk yang banyak dan tidak sama. So di dalam suppletion, satu leksim bisa dipresentasikan atau bisa diwujudkan dengan dua atau lebih distinct root yang berbeda begitu. Contohnya yang paling mudah adalah pada kata go, went, gone. So ini adalah contoh dari suppletion. Kenapa? Karena verb 1, verb 2, dan verb 3-nya bentuknya berbeda. Mereka memiliki root yang berbeda. Nah, ini adalah contoh dari suppletions. Sekali lagi, suppletions adalah kata di mana bentuk inflection-nya atau bentuk kata baru dengan menambahkan suffix baru itu berbeda sekali dengan bentuk asalnya, dengan root-nya. Misalnya kalau kita punya kata kalau tadi contohnya I'm going to give you another request menjadi requested, kan sama. Bentuk kata dasarnya masih terlihat, tetapi pada kata go, went, gone, so they are totally different. Dan ini adalah contoh dari suppletions. Karena setiap root tersebut mereka distinct, berbeda, distinctive. Selanjutnya forms of noun. Bagaimana kita bisa membentuk kata benda dengan cara inflectional nouns, menambahkan suffix di situ. Pada umumnya kata benda yang mendapatkan inflectional suffixes itu biasanya menunjukkan jamak. Nah, menunjukkan jamak ini ada dua juga. Ada yang regular dengan penambahan s atau es, misalnya book, ya kan? Kemudian boxes, menambahkan es. Nah, itu adalah regular suffixes. Jadi kalau ada kata benda, lalu kita tambahkan s atau dengan es. Dan untuk aturan kapan S, kapan ES, mungkin kalian bisa membuka kembali buku grammarnya. Lalu yang kedua ada juga yang disebut dengan irregular suffixes of inflectional nouns. Nah, kalau irregular suffixes, dia ada beberapa catatan di sini, meskipun saya hanya menunjukkan 5, well there must be more than 5. Yang pertama, bisa dengan perubahannya itu menjadi I. Contohnya cactus jadi cacti. Kemudian A dari formula, formulae. Phenomenon, phenomena. Atau kita sering dengar data ya, itu asalnya dari datum. Datum.
Kurikulum itu cuma satu, tapi kalau kurikulumnya ada banyak, Indonesia memiliki banyak kurikulum, maka jadi kurikula dan sebagainya. Nah, biasanya yang menggunakan ini adalah bahasa-bahasa Latin. Oke, lalu yang selanjutnya zero plural, jadi tidak ada penambahan sama sekali. So usually denotes to animal, birds, or fish, baik yang dia itu di domesticated, dipelihara, diternakan, atau yang hunted, yang diburu. So contohnya adalah deer, jamaknya tetap menggunakan deer. Fish juga tetap. Dan beberapa contoh yang lain. Lalu yang kelima adalah periphrastic forms, yaitu nouns yang selalu muncul dalam bentuk pairs. Jadi ada beberapa nouns in English yang selalu dalam bentuk dua atau jamak. So kita tidak bisa bilang scissor, so it should be scissors. Karena tidak mungkin kamu memakai satu gunting aja, kakinya cuma satu, pasti ada dua, right? Or kita bilang pants, karena memang celananya kakinya ada dua, tidak mungkin disobek satu, right? Nah, itu disebut dengan periphrastic forms. Lalu, kata-kata seperti ini, mereka tidak bisa muncul hanya kamu dengan mengatakan pant atau tongue, kayak gitu, nggak bisa. Harus dalam bentuk jamak. This is called as periphrastic forms. Lalu yang selanjutnya forms of pronouns and determiner. Oke, so kata itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada yang open classes, ada yang closed classes. Ini adalah bentuk klasifikasi lain dalam ilmu linguistics. Nanti di sintaks kita juga punya klasifikasi lain lagi. Oke, di morphology kita akan menggunakan istilah open classes dan closed classes. Kenapa dinamakan dengan open classes? Karena kelas kata ini mereka bisa dibentuk menjadi kata-kata baru dengan menambahkan imbuhan. Noun, let's say misalnya book. Kita bisa membuat menjadi books. Right? Kalau dia book itu kata kerja yang artinya memesan, kita bisa menjadikan booked atau booking atau bookish atau books misalnya gitu. Or kalau kita punya happy, kita bisa bentuk dia menjadi kata baru happier. Right? Happiness, happily dan sebagainya. Maka ini disebut dengan open classes. Noun, adjective, verb, and adverbs, they are open classes karena kita bisa membentuk kata baru dari kelas kata tersebut. Tetapi ada juga yang disebut dengan open classes karena kita tidak bisa membentuk kata baru dari determiner, preposition, conjunctions, atau pronouns. Tidak bisa. Kita tidak bisa kemudian misalnya the jadi apa? Ditambahi apa? Nggak bisa. Atau kamu tambahkan apa? An, mau ditambahkan apa? And, she misalnya. Tidak bisa. Sehingga ini disebut dengan open classes. Karena tidak bisa dibentuk menjadi kata baru. Lalu bagaimana kasusnya ketika ada she, her, kemudian I, me, my. Ya, ini disebut dengan suppletion. Artinya mereka adalah distinct root, root yang berbeda-beda. Mereka tidak sama. Mereka bukan berasal dari kata yang sama, sehingga tidak ada inflections di situ. Hal ini akan sedikit berbeda dengan bentuk misalnya noun, adjective, verb, atau adverb. Kamu masih bisa membuat happy, happier, books, booked. Nah, masih terlihat bentuk asalnya di sini. Akan berbeda sekali dengan misalnya pronoun. Tidak ada penambahan di situ. Oke.
Forms of verbs. So, inflections pada kata kerja ditentukan oleh 1 tenses, 2 persons, kemudian 3 numbers. Tenses jelas sekali. Kalau kita ingin menunjukkan present, maka pakai S, right? Kalau kita ingin menunjukkan past, pakai gave. Lalu kalau continuous, right, giving. Kemudian kalau perfect, kamu menggunakan given. Itu tenses. Jadi menunjukkan waktu pasti dengan menggunakan tenses yang berbeda. Kenapa? Kenapa dalam bahasa Inggris waktu itu sangat rigid sekali. Bahkan mereka membagi waktu menjadi 16, right? Karena ada 16 tenses. Dalam teori ilmu antropologi bahasa dikatakan bahwa language determines human thoughts dan sebaliknya, human thoughts determines language. Bahasa kalian menentukan cara pandang manusia dan cara pandang manusia menentukan bahasa manusia. Nah, mungkin ini bisa ada korelasinya bahwa bagaimana dalam bahasa Inggris mereka benar-benar rigid membagi waktu. Ada present perfect continuous, past perfect continuous, past future perfect continuous. Can you just imagine these rigid tenses? Waktu itu benar-benar terbagi akan, telah, sedang, akan, telah, sedang kalau dalam bahasa Indonesia. Dan dalam konsep bahasa Indonesia tidak ada sama sekali seperti itu. Nah, kemudian kalau dari sisi linguistic and culture, maka dikatakan bahwa 16 tenses inilah yang kemudian membentuk pola pikir English speaker. Mereka benar-benar tepat waktu, mereka benar-benar menghargai waktu, mereka benar-benar punya rigid time. Oke, kalau mau ketemu kapan? At one time. At what time misalnya seperti itu. I will be teaching at 7 a.m. misalnya. Berarti benar-benar rigid sekali. Sehingga mereka sangat menghargai waktu, sangat rigid dengan waktu. Akan berbeda dengan orang Indonesia, di mana dulu kita masih menggunakan konsep bada asar. Besok datang ya ke rumah saya pengajian. Kapan? Kapan Bu? Bada asar. Saya asalnya jam 5. Saya asalnya jam 4:30. Well, it's not common actually. Jadi tidak rigid sama sekali, sehingga mungkin itu kemudian menyebabkan orang Indonesia kurang menghargai waktu. Kalau rapat bikin undangan biasanya jam 7. Pagi banget, nggak apa-apa. Nanti juga paling datangnya jam 9. Jadi memang si komitinya ini memang sudah tahu bahwa nanti peserta akan ngaret. Atau memang sudah dimaklumi hal tersebut, sehingga the thing happens is that tadi tidak bisa menghargai waktu. So kalau boleh dilihat bahwa perbedaan atau persamaannya antara language and thought and language, tadi sih bahasa kemudian mempengaruhi cara pandang English speaker dengan waktu, atau cara pandang English speaker dengan bahwa time is money, kemudian di-represent dengan bahasa mereka. Jadi kalau mau bikin janji harus yang rigid, will be atau will have misalnya seperti itu. Oke. Lalu yang selanjutnya person. So, tentu kalau kita punya third person, kalau ada third person di sini, maka kita akan menggunakan gives. Oke. Sedangkan kalau first, kata ganti orang pertama, maka kita tidak menggunakan S di situ. Mary gives, kalau I give, misalnya begitu. Jadi dia menentukan apakah kita akan menambahkan imbuhan dalam kata tersebut atau tidak.
Lalu yang selanjutnya adalah numbers. How many subjects do you have in a sentence? Itu akan menentukan apakah kita harus menambahkan inflectional form dari verb tersebut atau tidak. So when we have Mary gives, tapi kalau misalnya Mary and I, ingat ya kalau nulis I selalu di belakang, maka kita give. We do not put S di sini. Jadi sekali lagi, while inflectional verbs itu ditentukan oleh tenses, waktu, kemudian persons, who is doing the actions. Lalu yang selanjutnya adalah numbers. How many subjects do you have, or how many subjects are involved in the actions? Well, that's the factors that determine inflectional verbs. So you should consider these aspects because they are actually pivotal. Lalu yang selanjutnya ada forms of verbs. Kalau bentuk-bentuk verbs itu ada juga yang syncretism. Ingat kalau tadi ada bentuk yang namanya apa? Tidak berubah-ubah. Berubah-ubah bentuknya. Go, went, gone. Suppletions. Yang kedua ada yang bentuk namanya syncretism. So syncretism itu adalah ketika dua grammatical words itu distinct. Jadi misalnya kita punya performs menjadi performed, performed. Verb 1, verb 2, and verb 3-nya sama. Perform. Oke. Sama ya verb 2 and verb 3-nya. Maka ini disebut dengan syncretism. Oke. Lalu forms of adjectives yang terakhir, bagaimana kita bisa membentuk kata sifat. So ada yang namanya comparison. So comparison itu bisa dibuat dengan ada yang regular, ada yang irregular. Kalau regular mudah, kita tinggal menambahkan er pada satu kata. So the word with one syllable, the est more for the word with two syllables or more, or the most for the words with two syllables or the more. Well, I do believe actually these concepts are familiar. Lalu yang selanjutnya ada irregular comparisons. So there are no rules for the irregular comparisons. Karena tidak ada rules, tidak ada aturan, ya mau tidak mau kita memang harus menghafal rumus tersebut. Kenapa konsep ini muncul? Karena memang sifat dari bahasa itu adalah mana suka. Mana suka itu ya terserah sama si speaker dalam bahasa tersebut maunya seperti apa. Itu disebut dengan konsep mana suka. Misalnya good menjadi better, right? Menjadi best. Itu kan tidak mengikuti aturan sama sekali ya. Nah, so ini disebut dengan konsep mana suka. Jadi konsep yang memang dipakai dan diakui oleh penutur bahasa tersebut. Mau tidak mau kita harus menghafal konsep tersebut untuk bisa mengetahui bagaimana cara membuat comparisons dari sebuah kata sifat. Well, the last one yang ingin saya tunjukkan adalah illogical comparisons. Illogic, gak masuk akal. Kita seringnya mengatakan begini, the duty of police is more dangerous than teacher. Sekilas memang betul konsep ini, bahwa kita ingin mengatakan kalau kerjaannya polisi itu lebih berbahaya daripada guru. Ya kan ya, betul ya. Nah, kalau sekilas memang betul konsepnya dan berterima dan kita paham apa yang diinginkan dari kalimat ini. Tetapi kenapa dicoret? Karena this is actually illogical. Illogical, kita tidak bisa membandingkan pekerjaannya polisi yang berbahaya dengan guru. Jadi kalau konsep ini artinya kita compare duty of police, bahwa the duty of police itu lebih berbahaya daripada guru. Jadi kita ngebandingin
duty sama teacher. Maka yang betul seperti apa? It should be the duty of police is more dangerous than that of teacher. Kenapa saya tambahkan that of? Ini menunjukkan bahwa ya tugasnya guru. Jadi kita harus logik, harus equal. Kalau kita di sini bandingin pekerjaan polisi, maka di sini pun kita membandingkan dengan pekerjaan guru. So it should be dengan konstruksi that of. Konstruksi ini dipakai karena di awal klausa kita menggunakan konstruksi of, duty of police, that of teacher. Karena di sini singular, maka kita pakainya singular. Kalau misalnya, let's say kita punya contoh yang lain, misalnya the books of police are more dangerous misalnya ya, than those. Gitu. Books karena banyak pakainya those of teachers. Semoga bisa dipahami. Lalu yang terakhir, kalau kita bilang the police duty is more dangerous than teacher, sama saja seperti yang ini, bahwa kita membandingkan, compare tugas dari polisi dengan guru, dengan sosok gurunya ini. Padahal yang ingin kita bandingkan adalah tugasnya polisi dengan tugasnya guru. Kalau konstruksi yang kita pakai dengan menggunakan apostrof S, maka di sini pun sama. Harus seperti ini. Jadi kita menggunakan apostrof S. Police duty, teacher's duty. Begitu. We don't write again here. Begitu. Semoga bisa dipahami. If you guys have any questions, so we're gonna discuss the questions on the class. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.